Kesenangan akan hobi yang ditekuninya kini tidak sulit dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terasa tidak masuk akal bagi sebagian orang, terlebih lagi kesukaan terhadap sesuatu yang di luar dari mainstream area masyarakat pada umumnya. Generasi muda yang keluar dari mainstream area dan sukses di bidangnya juga dilakukan pemuda dari berbagai belahan dunia dengan karya-karyanya seperti Mario Lavendra Jr. Blogger kebangsaan Amerika Serikat keturunan Kuba ini menciptakan Paris Hilton, sebuah blog berita dan seluk-beluk dunia selebritas pada tahun 2004. Nama Paris Hilton sendiri terinspirasi dari nama selebritis terkenal di Amerika, yaitu Paris Hilton. Lulusan New York University ini hingga sekarang masih aktif mengelola ParisHilton.com dengan penghasilan yang ditaksir sekitar 100.000 US dollar per bulan. Tidak ketinggalan di tanah air juga ada Jogja Hip Hop Foundation. Grup rap hip hop yang dibentuk tahun 2003 ini membawakan gaya yang berbeda dari budaya bangsa. Kumpulan pemuda asli dari Jogja ini berani unjuk gigi di dunia musik Indonesia dengan membawa kritikan sosial dan politik dalam setiap syairnya. Bagi Raditya Dika, kesuksesannya menjadi penulis diraihnya karena ia keluar dari mainstream area, serta tampil dengan genre baru yang segar. Begitu juga dengan J-Flow yang berupaya keluar dari stereotip aliran musik hip-hop. J-Flow membuat lagu hip-hop yang berangkat dari melodi dan harmonisasi nada, bukan yang terpatah-patah sebagaimana dibawakan para musisi hip-hop selama ini. Ketika masih kecil, ketika sebelum seperti sekarang ini, you belum make it gitu ya, itu pengen sesukses apa sih? Dan I mean, you really sekolah cepat, lulus 3,5 tahun dan sebagainya semua itu. Nah itu apa yang waktu itu menjadi motivasi dalam diri? Jadi gini, target hidup gue tuh sebetulnya simpel banget. Jadi gue nggak pernah punya target yang kayak punya mobil mewah banyak, punya villa, punya rumah segede apa. Karena tadi gue datang dari keluarga yang tidak punya segalanya, tidak berkecukupan. Saat itu waktu gue kecil, impian gue saat dewasa simpel banget. Gue cuma pikir gini, one day kalau gue dewasa, gue pengen nggak usah pindah-pindah rumah. Karena waktu gue kecil, sampai yang sekarang nih rumah gue tinggalin, itu kita 16 kali pindah rumah. Dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Jadi waktu itu gue cuma mikir gini, one day ya, gue cuma minta gitu, one day kalau gue udah sukses, gue punya pekerjaan, gue udah dewasa, gue pingin banget punya rumah supaya gue nggak usah pindah-pindah rumah dan kehilangan temen. Sesimpel itu mimpi gue. Gitu. Bokap gue meninggal waktu gue umur 7 tahun. Saat itu simple. Mimpi gue saat itu cuma gini, gue pengen lulus SD. Begitu gue lulus SD, mimpi berikutnya naik. Bisa nggak ya gue SMP? Gitu SMP bisa nggak gue SMA? Gitu. Nah gue cerita di lagu gue, dulu gue pikir gue cuma bisa mentok sampai SMA nih. Karena buat gue kuliah tuh kayak sesuatu yang mewah, kayak hanya orang-orang terkaya di Indonesia yang bisa kuliah. Sehingga pada saat gue memilih kampus, gue milih kampus yang ngasih beasiswa. Di antara semua kampus di Jakarta waktu itu, yang gue tahu ngasih beasiswa sampai 100% adalah Universitas Pelita Harapan. Dan saat itu semua orang pengen kuliah di situ. Gue apply, Universitas orang-orang tajir lah. Orang-orang tajir kan, orang bilang, lu katanya nggak punya duit, tapi kenapa lu apply ke UPH? Karena UPH nawarin beasiswa. Gue ikut ujian masuk, gue bersaing dengan 4.000 orang lain yang apply, dan gue dapat beasiswa. Gue kuliah 3,5 tahun gratis, nggak bayar apa-apa. Dari situ terbuild kan, kebangun gitu. Jadi kebangun bahwa gini, kalau gue mau sesuatu dan gue cukup serius untuk ngerjainnya, dan gue mati-matian kasih the best yang gue bisa kasih, gue pasti bisa dapet. Gue selalu takut buat gagal bikin karya gitu. Dan gue selalu menganggap dari karya ke karya adalah sebuah failure sebenarnya. Jadi, tapi each time I fail better aja gitu loh. Agak sedikit lebih baik gagalnya, sedikit lebih baik gagalnya. Makanya kalau bikin buku nggak pernah baca lagi, kalau bikin film nggak pernah ditonton lagi, stand up nggak pernah nonton videonya lagi. Nah itu hungernya itu datang dari sana. Untuk bisa setahun punya satu buku, untuk bisa stand up punya materi baru terus gitu. Hungernya dari situ, bahwa setiap kali gue akan fail better lagi sih sebenarnya. Gue bersyukur dalam artian sekarang bisa kerja dari passion gue sendiri gitu kan. Jadi gue cinta pekerjaan gue, berarti gue cinta hidup gue gitu. Tapi di satu sisi yang lain, ini ada satu demand yang belum dislay gitu, yaitu ya itu gitu, ke-failurean yang selama ini datang dari satu karya ke karya yang lain gitu. Kok bisa believe in yourself untuk selalu membuat karya yang lebih baik? Karena gue punya harapan, ada hope gitu. Harapan untuk bikin sebuah karya yang benar-benar perfect banget dalam pikiran gue. Komedi yang komedi yang common denominator yang semua orang bisa baca gitu, tapi nggak cemen. Itu masih punya harapan buat itu. Jadi kalau tiap buku gue akan nonton sitkom, nonton apa, dibedah, kadang-kadang sampai di breakdown gitu. Gimana, kenapa ini bisa ketawa. Dari kecil pun pas gue baca Lupus, setiap kali gue ketawa gue garis bawain pakai bolpen merah gitu. Kenapa ya tadi gue ketawa gara-gara ini gitu. Jadi kayak gitu. Sampai segitunya gitu.
Karena gue suka gitu. Karena gini, kadang-kadang orang mikir kalau tipe kreatif tuh otak kanannya kan. Tapi kalau menurut gue terbantu banget sama otak kiri gue. Karena gue tuh memang keluarga dari orang kimia gitu. Bokap gue orang matematik. Terus apa namanya? Kita MIPA UI semuanya gitu. Ini udah bisa jadi bahan standar. Iya. Kita semua keluarga UI, nyokap gue UI, adik gue jualan somai di UI gitu. Jadi sama. Jadi semuanya sama, anak UI semua dan MIPA gitu. Nah, gara-gara itu dari kecil juga IPA, dulu masuk UI fisika lagi gue gitu kan. Jadi gue merasa bahwa ketika kita pakai otak kiri kita secara rasio dan secara format, itu akan ngebantu untuk bikin karya. Dibedah, kayak tadi, lupus dibedah, set up punchline, kalau dalam stand up kan ada kayak gitunya. Bikin ketawanya di mana, kayak main puzzle gitu. Kadang orang mikirin proses kreatif kan kayak, wah datang dari langit gitu. Nah kalau gue bikin buku, bikin materi komedi itu kayak main puzzle aja. Gue udah dapet setupnya nih, punchline-nya apa. Diem, cari, kalau di kamar kerja gue di rumah, ada papan tulis gede, gue breakdown lagi. Oh dapet, buat bikin komedi itu seserius itu. Kalau menurut gue, orang harus punya mimpi gitu. Mimpi kan gratis. Dan kalau lu udah punya mimpi, karena mimpi itu gratis, jangan tanggung-tanggung, mimpinya harus yang berani. So you gotta dream, and you gotta dream brave. Makanya gue kasih judul album kedua gue. Oke. Nah lo harus selain punya mimpi, lo juga harus memperkaya diri lo, harus tambah pinter, makanya gue sering makan iklan. Makanya buku gue namanya Manusia Setengah Salmon. Ini adlibsnya bahaya-bahaya ya. Alright, so let me close with this. Yo, ladies and gentlemen, this is the YOT. Me sitting right here with a cup of tea. On my right, Raditya Dika and J-Flow. My boy Billy, he's hosting the show. Punya mimpi, lo harus percaya. One day lo akan naik dan bercahaya, bagikan bintang di atas langit. Walaupun jatuh, tapi lo harus bangkit. Yep. Together, man. Yes, we can. Goodbye, everybody. Have a nice weekend. Oke, thanks for watching. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lewatkan yang on top minggu depan. I'll see you on top. Woo. Yuk, sip. Futsal. Minggu ya. We don't give up, we don't give in, we don't give it up, we don't give it in.